Shalom again, everyone. Semua oke? Banyak pikiran apa tidak ada pikiran hari ini? Ya, kita ya. Shalom Bapak Ibu yang di rumah melalui Facebook. Ya, kami adalah Great Commission Gospel Ministry Fellowship. Bahasa Indonesia adalah Perintah Amanat Agung Ministry. Jadi Gospel Gospel Ministry actually. Ya. Dan nama saya Cornelius Rupiah. Saya mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Kami akan belajar lagi seperti biasa firman Tuhan. Hari ini saya rasa hari ini firman Tuhan cukup baik untuk kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi kita akan belajar hari ini. Nah, saudara, Bapak Ibu di rumah, Tuhan Allah telah waktu Allah menciptakan manusia, Allah juga memberikan kepada kita manusia sebuah otak ya, katakan otak yang tidak serupa dengan otak dari seekor binatang apapun juga. Otak kita ini diberikan oleh Tuhan. Tidak ada seekor binatang ya, di dunia ini yang menyamai otak kita. Jadi spesial ya. Oleh sebab itu kita harus memakai otak kita ini dengan sebaik-baiknya. Otak sebaik-baiknya, khususnya di dalam cara kita berpikir. Cara kita berpikir secara rohani. Otak kita ini. Kita bisa banyak pikiran, tapi kita pakai baik-baik untuk bagaimana kita berpikir secara rohani. Dan juga kita harus berusaha, katakan berusaha. Untuk apa? Untuk memelihara otak kita ini supaya tidak mudah dipengaruhi dengan pikiran-pikiran kejahatan oleh segala macam hawa nafsu dunia. Karena kalau kita tidak pelihara, iblis bisa bermain dengan otak kita, betul? Jadi bisa disesatkan otak kita oleh kuasa-kuasa hawa nafsu dunia dan kuasa gelap. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada hari ini Engkau sudah berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah sambil mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Semua katakan amin. Amin. So like I said, God, when He created man, He gave us something that animal doesn't have. That is our brain. So our brain is special. None of animal have a brain like us. So we have to take care of our brain. We have to keep it. Amen? Amen. So sometimes the devil can play with our brain, right? Our thoughts and everything right here in the head. Okay. Jadi with that being said, karena kita sekali lagi kita akan masuk dalam judul titel. Kita baca di sini. Kita baca 1, 2, 3 tentang apa? Pikiran. Sekali lagi tentang pikiran. About the mind. So exactly what we just said about the mind. Dan banyak dikatakan Alkitab, Bapak Ibu Saudara, tentang pikiran. Khususnya pikiran manusia ya, bukan pikiran binatang ya. Kita akan belajar ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang pikiran. We're going to look today what does the Bible says about our mind, our thoughts, our mind. I studied it and God said, why don't we study this? And I did. It was interesting. I found a lot of interesting thing after studying it. Banyak hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari hari ini. Mau belajar tentang pikiran manusia? Oke. Mari kita mulai dengan Roma 1 ayat 21 sampai 24. Romans 1 verse 21 terus 24. 1, 2, 3. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya apa? Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. So, mereka di sini adalah manusia kita. 22 Stephen ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat,
tetapi mereka telah menjadi bodoh. 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan yang tidak fana, dengan gambar yang tidak mirip dengan manusia, yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Go back to verse 21, Stephen. Kembali, I'm going to spend the time. Sebab sekalipun, katakan sekalipun. Sebab sekalipun Mereka mengenal Allah. Bapak Ibu, saudara rumah, sebagai orang Kristen, kita mengaku kita mengenal Allah. Kita bukan hanya saja orang Kristen, tapi ada agama-agama lain juga. Saya percaya kita semua mengenal Allah. Tetapi ada satu hal yang bisa menjatuhkan manusia, yaitu pikiran. Pikiran, katakan pikiran. The mind of these people that know God. Hello? They know God, but their mind is somewhere else. Mereka kenal Allah, tapi mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau bersyukur pada sebaliknya apa? Pikiran. Pikirannya menjadi sia-sia. Why? Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. So that's exactly what the Bible says. Walaupun kita mengenal Allah, Bapak Ibu, saudara, walaupun kita mengenal Allah, tetapi karena pikiran dan hati kita yang tidak pas, bisa membuat kita menjadi sia-sia. Malah Tuhan marah. Tadi kita sudah baca. Let's see verse 24, Stephen, John ayat 24, apa yang terjadi? Karena itu siapa? Allah. Karena itu siapa? Allah sendiri menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan apa? Kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Allah menyerahkan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak pelihara pikiran kita, saya katakan tadi di introduksi, kalau kita tidak pelihara ini, Allah sendiri, katakan Allah sendiri bisa menyerahkan kita kepada suatu kecemaran. Wow. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih menyerahkan kita kepada kecemaran, bukan karena Allah jahat, tapi karena pikiran kita jahat. Amin. Karena apa? Karena pikiran kita jahat. Bagaimana pikiran Anda di rumah? Apa yang kita sedang pikirkan sekarang ini tentang Allah? Walaupun kita kenal Allah, pikiran kita bisa menjauhkan kita dari Allah, sehingga Allah menyerahkan kita kepada kecemaran. Amen. Nah, itu dikatakan oleh Alkitab, bukan saya. Bapak Ibu, saya tidak suka khotbah ngarang-ngarang. Oh, Pak itu asal mangap doang. Tidak, saya tidak mangap doang. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Coba kita lihat dari buku Yeremia. Next one, Jeremiah. Apa yang orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah, apa yang dikatakan di Yeremia? 1, 2, 3. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, Israel ya. Kabarkanlah itu di Yehuda, Yahudi, dengan mengatakan 21. Dengarkanlah ini, hai apa? Bangsa yang apa? Tolol. Ini umat Israel. Bangsa pilihan Allah. Tapi dikatakan dalam Yeremia, dengarkan ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai apa? Pikiran. There you have it. Pikiran. Yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang punya telinga tetapi tidak mendengar. Kayak saya katakan, satu bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah, Alkitab menganggap mereka menjadi satu bangsa yang tolol atau bodoh. Bahasa Inggris stupid, so become stupid. Why? Because their mind, tidak mempunyai pikiran. Their mind is going somewhere else. But do they know God? Yes. Mereka percaya Allah, ada Allah, ya. Tetapi mereka dianggap bangsa tolol. Why? 22. This is interesting. Masakan kamu tidak takut kepada aku, firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku.
Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat diampauinya, biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup, biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. 23. Tetapi bangsa ini, katakan bangsa ini. Tetapi bangsa ini, bangsa Yahudi, Israel ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Ini karena pikiran yang tolol. Alkitab. Orang berkata panitia kalau khotbah senak bro, kata-kata tidak. Alkitab dia katakan, right? Yeah. Alkitab, the Bible says. Karena pikiran membuat satu bangsa Israel menjadi tolol, bodoh. Dari kata mereka memberontak, betul? Melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan hilang. Kalau pikiran kita tidak baik, kita bisa melawan Allah, kita bisa memberontak, dan kita bisa menyimpang dan menghilang. If you don't have a right mind, you can become a rebellious. You can become a bad person. Even the whole nation, Israel. God called them stupid. Hello, foolish, right? Does it say foolish? Yes, stupid. Amazing. 44 ayat 24. Mereka tidak berkata dalam hati, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu tetap untuk panen. So they know that God is a provider. Jehovah Jireh. Tapi Tuhan panggil bangsa ini bodoh karena pikiran mereka tidak baik. Bagaimana pikiran kita? Bagaimana pikiran Bapak Ibu Anda di rumah terhadap Allah? Apa yang Anda pikirkan tentang Allah? Jangan sampai kita disebut satu bangsa yang bodoh, satu jemaat yang bodoh, satu jemaat yang tolol. Mau tidak Tuhan berdiri kata, wah ini jemaat ini tolol banget ya? Gak enak kan? Karena apa? Karena ini udah nggak pas, ini udah mencong pikirannya. Halo, pikiran bisa mencelakakan manusia. Ada amin? Amin. Mau belajar terus? Yes. Oke. Filipi 3, Philippians 1:3. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Rasul Paulus, dan dikatakan, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Who says this? Rasul Paulus. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru. The enemies of the cross of Christ. Ini ditulis kepada jemaat di Filipi, the Philippi congregation. Paul said that a lot of people become the enemies of the cross of Jesus. Imagine? Why? Next verse. Ayat berikutnya, 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Baca yang keras. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada. Ya, you have it. Kalau kita, jemaat kita ini, kalau Bapak juga sudah di rumah sebagai orang Kristen, kalau pikiran kita sudah keduniawian, kita hanya percaya kepada Allah sebagai satu wadah untuk tempat kita mencari makanan, mencari orang katakan berkat-berkat rohana untuk perut kita. Kita menganggap Allah seperti di Amerika candy machine. Tahu kan ini yang mana saya mau kasih masuk uang gitu. Tetapi firman Tuhan mengatakan di sini pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ini satu jemaat. Kalau sudah pikiran tertuju pada masalah duniawi, kita kehilangan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Ada amin? So, ini firman Tuhan Bapak Ibu, bukan saya. Sekali lagi, saya pelajari ini 2 hari saya siapkan firman ini. Saya tidak belajarnya 5 menit, 10 menit. 2 hari saya siapkan, saya berdoa Tuhan, jelaskan tentang apa? Pikiran manusia. Ada amin? Poin nomor 2. Saya hanya ada 4 poin. Tidak lama kan? Tuhan Yesus mengetahui pikiran manusia. The Lord Jesus knows the mind of man. This is the Lord Jesus knows the mind of man. Tuhan
tahu pikiran kita. Wow. Sementara saya bicara ini, Tuhan bisa baca pikiran saya. Apa yang saya pikirkan, apa saya ngomong cuma gombal aja, apa saya pura-pura, apa saya begini, saya juga nggak percaya. Tuhan tahu. Saudara lagi duduk, lagi apa saja. Tuhan tahu pikiran Anda. God knows what is in your mind right now. There's nothing is hidden by God. Let's read Lukas 5:21. Jesus said, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi apa? Berpikir dalam hatinya. Nah, yang berpikir ahli Taurat, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini mereka mengatakan tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, dosamu diampuni pada orang ini yang fakir. Nah, orang Farisi hanya berpikir. Imagine, dalam hati ya pikirannya, connect ya. Mereka berpikir. Tapi lihat ayat 22, the 22nd, this is what Jesus replied. Akan tetapi, Yesus apa? Mengetahui apa? Mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Halo, Tuhan Yesus. Kalau kita memikir satu yang baik, Tuhan Yesus tahu. Tapi sebaliknya kalau kita memikir satu yang menghujat Allah dan itu, Tuhan Yesus juga tahu. Semua terbuka, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, umat Kristus, jangan sekali-kali kita mencoba menipu Tuhan. Dia tahu. Amin. Kita bangun tidur, bagaimana kita udah tahu. Bawa mobil kita pikirkan segala ini. Saya sudah katakan tadi, ini bisa bahaya ini otak kita. Apa bisa jatuh jadi baik atau jadi jahat. Next verse 2, Matthew 9. Ini juga hampir sama. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, katakan dalam hatinya, ia menghujat Allah. Almost similar. Tapi jawaban Tuhan, the answer was for. Tetapi Yesus mengetahui apa? Pikiran mereka. Lalu mereka baca, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat? Orang ini berpikir tentang Tuhan Yesus, enggak ngomong. Tapi Tuhan Yesus tahu kejahatan mereka. Makanya saya katakan tadi, hati-hati saudara. Tidak bisa kita sembunyikan pikiran kita. Amin. Hati kita enggak bisa kita sembunyi dari Tuhan. Dia tahu, amin. Dia tahu orang yang sungguh-sungguh beribadah. Halo. Dia tahu orang-orang yang pura-pura beribadah. Dia tahu orang-orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan dia tahu juga orang yang cuma ada maunya melayani Tuhan. See? Jesus knows your heart. Jesus knows what you thought. Even you don't say a word. He knows. Good or evil. Bahaya ya Tuhan Yesus ya. Kita lebih hati-hati lagi tidak saudara. Ini belum selesai, mau diteruskan? Wow. Matthew 15. Matius. Karena dari apa? Hati timbul segala apa? Pikiran. Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari dalam hati timbul segala, katakan segala. Pikiran jahat. Apa pikiran jahat itu? Pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu pikiran yang jahat. Dari dalam hati. Nah, ini dikatakan kita, makanya kalau kita punya pikiran yang jahat, kita sudah belajar tadi, Tuhan Yesus tahu. Ada orang bilang, Pak, saya mulai Tuhan kok gak mandek-mandek, saya gak maju-maju. Mau mulai Tuhan saya begini kok enggak. Tuhan tahu pikiran kamu, amin. Ada sesuatu yang belum beres. Apa yang belum beres? Pembunuhan, perzinahan, percabulan, apa? Pencurian. Pernah mencuri gak? Jarang ya, enggak ya. Sumpah palsu. Kapan kita ingat kita nggak bohong? Dan hujat. Nah ini yang kita harus bereskan dengan Tuhan. We have to take care of it. Like I said in the beginning, you have to take care, pelihara pikiran. Karena Tuhan tahu. Walaupun kita
berambisi mau dipakai Tuhan, tapi mandek nggak jalan-jalan karena Tuhan tahu Tuhan itu kudus, amin. Dia sangat kudus. God is holy. You cannot just serve God with all this stuff. Hello, in your I want to say that again. You cannot serve the Lord with all this stuff in your time, pikiran kita, pikiran yang jahat, ngeri ya. Okay, next verse even look, masih ada look. Ini tentang murid-murid. This is about the disciples. They want to be the best of in the kingdom or something like that. Mereka menjadi hebat. Dikatakan maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nah, ini ambisi. Ini ambisi. Jemaat biasa ada ya. Enggak di sini kita. Di mana saya sudah boleh katakan sudah sering keliling melayani Tuhan ya. Kami sering melihat ada. Bukan saya menunjuk jari juga, saya harus hati-hati. Saya juga makanya belajar berhati-hati, amin. Dengan pikiran dan sebagainya, iya tidak. Karena ini bisa membahayakan karena kita punya ambisi. Saya katakan minggu lalu, itu ambisi ya, bukan misi. Ambition is not mission. You cannot base your mission on ambition. Kita tidak mendasarkan misi kita dengan ambisi. Two different things. Misi berdasarkan visi. No vision, no mission. You cannot just go, I want to go there. What is your vision? Halo, ada di perjanjian lama orang bilang, oh, I have the vision. But this, the Bible says, how do you have a vision? You are blind. Bagaimana kamu punya visi? Kamu kan buta. Begitu, Tuhan. Amin. Nah, ini ada satu pertengkaran perdebatan. They talk about who's the best, right? Next verse, Stephen. Jesus knows in their heart. Tapi Yesus mengetahui apa? There you have it again. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dia ambil anak kecil. Next verse, Stephen. 48, ayat 48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Right? Kita harus belajar pakai pikiran ini untuk kita merendahkan diri pure, like a little child. Seperti anak-anak. Amin? Dalam pikiran, juga iman. Iman anak-anak itu saya sering perhatikan. Kami punya cucu Anderson baru umur 8 bulan. Dia kalau saya datang, wow, langsung meloncat begitu, pure, datang nggak ada mau gimana. Karena begitulah anak-anak kecil. Kalau lihat Tuhan Yesus langsung mau jump gitu ya, wah gitu ya, mau gendong Tuhan bawa anaknya. Tapi kita udah dewasa, Tuhan ya, hasil later Jesus. Kayaknya mau seperti kita bukannya menyindir ya, mau ibadah aja kita udah susah caranya. Udah kayaknya beban. Minggu lalu kita orang Kristen mau ibadah jadi beban. Halo, bukan gereja. We just want to worship become like, aduh, we strangle us. If I have time, kalau saya ada waktu. Tapi Tuhan Yesus said, if you want to be the best in the kingdom, you be silent, be like a little child, pure, confident. I love you, like a little child. Like my grandson coming, oh Father, how can we have a good time? Hallelujah. Okay, so we go continue. Point number 3. Like I said, I'm not going to be long. Peliharalah pikiran kita sebab ia bisa disesatkan. Take a good care of our mind because it can be deceptive. Like I said in the beginning, if you don't take care of this, somebody's going to lie to us. Especially the devil. Kalau kita tidak pelihara pikiran kita ini dari segala hawa nafsu dunia, kejahatan, apa kita sudah baca tadi yang Tuhan Yesus bilang dalam hati manusia pikiran itu terjadi. Kalau kita tidak pelihara ini, pikiran kita ini bisa disesatkan. Amin. Pikiran. Orang berpikir kok saya dari sini sama jadi begini. Bukan apa, pikiran kamu nggak benar. Amin.
Kok saya jadi begini? Kok saya jadi malas? Kok saya tadi semangat? Kok sekarang? But I used to be so, diligent. No, your mind. Khususnya kita di Amerika. Nah, kita di Amerika. American Dream. Apa American Dream? I gotta have it. I gotta have it. I gotta have it. I gotta have a new car. I gotta have a new job, new house. I gotta have it. American Dream. Jadi pikirannya keganggu nggak? Baik. Tadi Paulus bilang, kita mau melayani karena saya itu perut. Wah, melayani untuk ngisi perut, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bahaya ya. So, firman Tuhan juga mengatakan pelihara karena pikiran ini bisa disesatkan. Let's go to 2 Corinthians, 2 Korintus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paul is talking to the church in Corinth. Dia berbicara gereja di Korintus. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. There you have it. Kita ini jemaat Tuhan adalah apa? Tunangan Tuhan Yesus. Sebagai perawan suci, artinya dalam kata maksud rohani kita ya suci lah, kudus gitu. Verse 3 ayat 3. Tetapi aku takut kalau apa? Pikiran kamu apa? Disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Halo, I told you in the beginning. Setianya kita, betul tidak? Disesatkan dari kesetiaan. Dulu kita setia. Saya pernah ngobrol di Amerika ini, kami di Los Angeles, by the way, di Amerika. Ada orang datang pada saya, Pak Riau, saya dulu di Indonesia hari Senin kesini pelayan, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Sabtu. Wah, gereja dulu Pak. Nah, sekarang di Amerika gimana? Dia diam, nggak bisa ngomong. Tadinya setia, sekarang datang ke Amerika tidak setia. Karena apa? Pikirannya so, karena pikiran kita bisa disesatkan dengan hawa nafsu dunia. Bahaya. We have a mind that can be deceptive with all the things on this earth, all the lusts of everything the kingdom of this world can give to you. Kan kerajaan dunia, ada kerajaan dunia, kerajaan Allah. Kerajaan dunia dikontrol oleh setan. Makanya setan bilang pada Tuhan, aku kasih kamu kerajaan dunia. Setan punya tuh kerajaan. Tapi kamu mesti nyembah aku. Tuhan itu no way Jose. Dan kita juga begitu, datang ke Amerika ditawarin. Betul. Kamu mau tidak kerajaan Amerika gitu. Akhirnya kita keganggu tidak? Keganggu apa? Pikiran kita disesatkan dari apa? Kesetiaan kita yang apa? Sejati. Tadinya sejati, sekarang tidak, nggak murni lagi. Halo, kesetiaannya udah nggak murni lagi. Aku nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat Tuhan. Remember, He knows your mind. Dia tahu pikiran kamu. Ngeri tidak? Oh, haleluya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Jangan sampai kita tidak setia karena pikiran. So become so unfaithful because of our mind is being deceptive. Disesatkan. Dangerous. What does Peter say? Pertama Petrus. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kata kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan apa? Pikiran. There you go. We have seen how Jesus suffered. Easter ya, kayak Paskah. Tuhan Yesus menderita karena dia diutus Bapaknya sampai mati kayu salib. Dia tidak mau kita belajarin soalnya. Hanya kasih ulang ini. Tuhan Yesus juga menderita badani. Sekarang kita jadi orang Kristen nggak mau menderita. Halo. Aku nggak mau. Aku nggak mau bersaksi, nanti takut dipukul. Apa? Aku nggak mau bersaksi, aku takut nanti diapa-apain. Gitu. Serem orang. What? Tuhan Yesus dikebukin.
dipecut. Kan saudara nonton filmnya ya, The Passion of the Christ. Pecutnya itu ada, bisa cabut lagi gitu. They did everything they could possibly do to Jesus. Physically. Makanya Paulus bilang, kamu pun harus juga memperjalimu dengan pikiran yang demikian. Untuk melayani Tuhan. Kalau kita harus menderita, so be it. Jangan saya pikirin, aduh aku ngeri, aku gak mau pikiran aku mau aku malas, aku gak mau Ke gereja diomongin orang, ke gereja diomongin orang, difitnah, aku malas gitu. What? Pikiran. Enggak mau menderita. Tapi Tuhan Yesus bilang, berbahagialah jikalau kamu menderita karena kebenaran. Amin? Karena kamu difitnah. Amin? Berbahagia. Anda berani berbahagia? Disulitkan oleh orang, bahkan menderita badani, bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau kita tidak mau pikul salib, kita mau ikut dia, kita nggak layak. Jesus said, if you cannot carry your cross and follow me, you're not worthy of me. What? You're not what? Kamu nggak layak. Dia saudara punya sekolah tinggi titel, amin. Halo. Dia sekolah derajat apa master ada 100 master degree teologi. Kalau Anda tidak mau menderita badani untuk Tuhan, amin. Kita rubah cara pikir kita berpikir. Rubah cara kita berpikir. Karena pikiran bisa mendekatkan kita kepada Tuhan. Apa pikiran juga bisa menjauhkannya. Dan pikiran kita juga bisa mencelakakan hidup kita. Kita belajar tadi, ya tidak? Dan Tuhan menyerahkan kita kepada kecemaran. Tuhan menyerahkan dicemplungin ke dunia kecemaran karena apa? Pikiran kita. God will throw you into the worst place in this world that you can be because of your mind is not right with God. Verse 2 ayat 2 Steven. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pernah menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini Petrus dia alami ini, dia pernah menyangkal 3 kali. Halo. Dia lawan, aku bersumpah aku tidak kenal siapa dia. Bersumpah. Dia bertobat. Verse 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum. Perjamuan apa? Ada ini bukan perjamuan kudus minum anggur, perjamuan minum-minum ini, mabok ya. Mabuk dan penyembahan berhala yang terhalang. Petrus kasih peringatan. Makanya kita melihat bagaimana Tuhan menderita badannya sebagainya. Pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen, what's this? Orang Kristen tidak menghamburkan waktu mabok-mabok. Pak Riko jangan ngomong gitu dong. Bukan saya, kita bilang betul. Bukan saya. Orang Kristen jangan menghamburkan waktu dengan hawa nafsu dunia, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala. Kita bukan pikiran kita tertuju kepada hal ini yang saya sudah katakan tadi. Firman Tuhan bilang, kita bisa dijerumuskan Allah pada satu kecelakaan. Nyebut diri si Kristen. Tapi kita punya pikiran bukan Kristen. Halo. Kalau saya boleh ngomong gitu, betul? If I may say, we call ourselves Christian, but our mind is not so Christian. Halo? Pikiran. Membahayakan kita. Saya tanya, perlu nggak dipelihara pikiran? Should we take care of our mind? Yes. Why? Is it dangerous if you don't take care of it? Yes. Ya, bahaya kalau kita nggak pelihara. Halo? Ngeri juga pelajarin. Senang nggak belajar ini? See? Nggak tahu Tuhan bilang, kok Cornelius bicara soal pikiran. Kok pikiran? Biasanya aku penginjilan kok jadi pikiran begini. Rumahnya bagus juga ya. Aku orang penginjil, tapi Tuhan selalu kalau saya siapkan firman itu saya tanya Tuhan apa minggu ini kita belajar? Ternyata Tuhan kasih pikiran. Aku kok bicara pikiran Tuhan? Apa hubungannya dengan hidup kekristenan? Ternyata banyak hubungannya, banyak.
Oke, orang Jawa ada orang Jawa sini. Banyak, itu banyak kali. Oke, let's read the book of Acts. Kisah. Paulus bilang, sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Saya jelaskan, ini suasana Paulus mau diadili karena dengan Injil dibawa ke kota Kaisaria, dan dia harus menghadap Raja Agripa. Tapi ada seorang namanya di sini dikatakan sebenarnya nama Perkius Festus. Festus ini dia seorang yang diberi kepercayaan kuasa, dikasih surat kuasa untuk menahan Rasul Paulus. Dia bukan raja. Dia hanya diberi kekuasaan untuk menangkap dan menahan Paulus di penjara. Nih, Festus ini. Ya. Dan dia bilang, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Paulus memberitakan Injil di Kaisaria dan juga sampai ke Yerusalem dengan orang-orang ini karena berita Injil. Ini bicara tadi Paulus berpikir pikiran Tuhan, dia menderita badani, betul? Ditangkap dia. Bahkan dia akan dibunuh sebenarnya di sini, mau dibunuh tapi tidak terjadi karena Paulus kasih bela diri, kesaksian. Dia berani menghadap Raja Agripa. Sehingga Raja Agripa ada kecil hati juga, ini orang benar nggak salahnya. Tapi Festus mengatakan pada Paulus, engkau gila Paulus. Saudara saya tanya, pernah nggak dalam pelayanan saudara-saudara dikatakan, hey Cornelius, kamu gila? Oh ya, saya bisa dengar tapi dalam hati orang ya, Cornelius you crazy man. Gitu. Benar ya? Kamu gila. Kamu gila. Dulu saya ingat saya baru bertobat, mama mertua istri saya dari sini. Saya baru bertobat barangkali nggak sampai sebulan. Itu saya disebut oleh mama mertua saya, itu si Cornelius itu udah gila. Kenapa? Dari pagi sampai pagi dia ngomongin siapa? Tuhan Yesus terus. Itu istri saya ada bukti, ada saksi. Saya disebut gila. Paulus disebut gila tidak? Engkau gila, ilmumu itu ilmu gila. Bayangkan saudaraku, orang yang tidak kenal Tuhan, kita memberitakan Injil, kata, Cornelius, ilmu kamu itu ilmu orang gila. Hah? Karena itu kita ditangkap. Paulus ditangkap. Dan dia, Festus seorang procurator. Procurator itu seorang yang diberi kuasa untuk menahan Rasul Paulus di penjara, khususnya di kota Kaisaria. Itu back and forth. Yerusalem, Paulus bilang, enggak, aku udah di Kaisaria, di sini aja. Berarti ceritanya bagus, kita baca ya. Jadi, kita baca di sini ayat 25, Paulus bela diri. Amin. Baca Paulus. Nah, tapi Paulus bilang, aku tidak gila. Halo. Festus yang mulia, nah Paulus masih hormat ya. Baca. Aku mengatakan kebenaran dengan apa? Pikiran yang sehat. Ini orang di penjara sampai mau dihukum, hukum mati. Dipanggil gila. Halo, sama Festus ini. Paulus bela diri, Festus, listen man, I am not crazy man. Halo, I tell the truth with the pure, healthy mind. Artinya dia normal. Bapak Ibu, kalau saudara begitu excited, saya pernah disebut ini Pak Tio ini seorang yang agresif banget kalau you can call me anything, right? Tapi satu kali saya berkumpul orang-orang, saya di ini, orang banyak ngomong, saya mau seperti Paulus. Saya orang-orang tanya saya seperti ini, saya kata, you know what? I'm not crazy. Aku gak gila. Aku memberitakan Injil dengan pikiran yang sehat. Aku normal. Ya, aku hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih bisa ngitung. Orang gila gak bisa ngitung jarinya sendiri kali. Gak normal. Amin. Jadi Paulus sendiri, dia dituduh sebagai seorang gila karena dia memberitakan Injil, tapi dia aku mengatakan kebenaran. See, I always love to have people to tell the truth.
Because Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Paulus suka kebenaran. Paulus suka kebenaran. You know, saya sering disebut segala macam, tapi saya makanya tidak berani. Boleh kata, tidak berani saya mempelajari kita dengan ini. I like to do with the open Bible, amen? Dengan Alkitab terbuka. Ini kan terbuka ya. Siapa sih yang mau argue seperti gini kalau saya bilang Paulus mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat? Kayaknya ada orang mau argue dia nggak sehat. What? Disangkal si Paulus. Tapi Paulus orangnya luar biasa, amin? Dia babak belur. Kita sudah belajar juga. Dia hancur-hancuran, dia babak belur. Melampaui banyak segala badannya habis tuh. Pecut 40 kurang 1 39 kali. Oke? Nah, kita ke poin yang terakhir, kan? Poin terakhir. Tapi saya mau tanya sebelum poin terakhir ini. Saudara belajar tidak hari ini? Amin. Belajar tidak hari ini? Oke. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Who knows the mind of God? Nah, ini bahaya juga jadi kita. Kita orang Kristen mau coba-coba gitu kan. Coba-coba Tuhan. Oh, kayaknya Tuhan maunya begini. Kayaknya Tuhan maunya begini. Kayaknya Tuhan suruh. Nggak ada kayaknya dengan Tuhan. Miskinnya banyak. Miskin rohani. Kayaknya. Oke. Siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Let's read Romans 11:33. 1, 2, 3. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan. That is God. That is God that we worship. Yeah? Oh, the depth of the riches, both the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways. As that is the God that we worship. He's a marvelous God. Amen? Amen. He's a marvelous God. He's an awesome God. Our God is an awesome God. Wait. That's just 34. Sebab siapakah yang mengetahui apa? Pikiran Tuhan. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara mau nasihatin Tuhan, silakan. Tuhan kayaknya nggak begini, ini salah Tuhan. Makanya saya selalu kemana-mana ya. Saya apalagi kalau ada satu tragedi dalam satu keluarga. Saya boleh ngomong ini, maaf ya. Kalau saudara tersinggung saya maaf, saya hanya contoh. Saya sering melayani penguburan. Nah, saya katakan kepada yang ditinggalkan oleh yang meninggal, saya katakan, jangan pernah mengatakan pada Tuhan, kenapa? Why? Why this happened? Kenapa tuh? Because if we say why, that means we say that God is making what? A mistake. Kalau kita kata kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Ya, saudara, kenapa begini? Kenapa begini? Saya bilang jangan. Kalau kita bilang kenapa, itu secara tidak sadar kita mengatakan berarti Tuhan membuat satu kesalahan. Tapi Alkitab katakan dia tidak pernah berbuat kesalahan. Ada orang bilang tuh kalau lagi ada gempa bumi Tuhan lagi batuk katanya. Oh, gempa bumi goyang. Itu dari mana lagi orang-orang? Tuhan lagi bengi acuh gitu bumi goyang. Ngarang-ngarang aja orang-orang ini. Verse 35. Dari 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga dia harus menggantikannya? Tuhan, aku kan udah ke gereja Tuhan 20 tahun. Aku minta mobil gak dikasih. Wow, you wanna tell God that? Tuhan, aku udah berapa lihat Tuhan, kok aku minta rumah gak dikasih? What? Emangnya Tuhan punya utang? Or who has first given to him and it shall be repaid to him? God does not owe us anything. Tuhan tidak berhutang kepada Anda dan saya. Jangan ditagih. Halo? Kita suka kita kalau berdoa tuh yang keluarnya macam-macam. Apalagi udah segala mujizat. Tuhan, kok aku sakit, segala macam keluar dari mulut kita. Amin. Who are we? Cancel God. Sama kita
Kita mau nasihat Tuhan, Tuhan kayaknya nggak boleh. Udah gitu sekarang kata kita harus mengatakan Tuhan, kayaknya Tuhan punya utang sama saya, Tuhan balas budi dong Tuhan. Seolah-olah Tuhan diminta balas budi, Tuhan sih bilang, kamu udah kasih nyawa belum buat saya? Halo, have you given your spirit, your life for me? Oke. Kamu utang nyawa sama saya. You owe me your soul. I give you my soul. Amin. Jangan sekali menagih Tuhan. Tuhan gak berutang. Amin. Punya utang gak Tuhan sama kita? Kita yang punya utang nyawa. Amin. 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. There you have it. Kalau saudara minta Tuhan dikasih itu karena kebaikan Tuhan, dan kembalikan apa yang Anda minta kepada Tuhan untuk kemuliaannya. Jangan minta begini tangannya udah dapat ngepel diem. Ini kita banyak. Saya juga minta-mintanya apa begini, udah turun tangannya ini ngepel dapat diem. Jadi pelit. Amin. Saya nggak pernah khotbah perpuluhan, nggak pernah hidup saya. Kami bekerja, saya mimpin jemaat 25 tahun, gembala, saya nggak pernah khotbahkan perpuluhan. Why? Karena kita tahu apa artinya perpuluhan. Nanti orang dia ngomong. Tapi saya heran banyak orang tentang perpuluhan aja bertengkar, berdebat, karena terlalu perhitungan sama Tuhan. Dulu Tuhan gaji saya seminggu cuma $10, $1 kecil. Ini dah. Atau sebulan udah 10.000 gajinya. Wah Tuhan, masa saya cuma mesti kasih $1.000 sebulan? Banyak Tuhan. 1.000 dikumpulin setahun berapa bisa beli mobil Tuhan? Just kidding. But anyway. 1 Corinthians. Paulus bilang apa? Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? So, ia dapat menasihat dia. Watch it. Tetapi kami, but we have the mind of God. What does that mean? Artinya Paulus, karena dia menderita, karena apa yang begitu dekat sama Tuhan, dia bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Dia bisa mengenal apa yang Tuhan mau. Bukan dia baca pikiran Tuhan, bukan. Dia mempunyai artinya dalam arti kata bahwa apa yang saya lakukan ini, saya mau Tuhan memikirkan sesuatu yang baik melalui hidup saya, betul? Kayak kita belajar, karena yang jahat dia tahu hidup saya. Saya tahu kalau saya bukan bikin jahat, saya tahu pikiran Tuhan. Ngerti? Ngerti nggak maksudnya? Jelas? Karena Paulus know the mind of God because he said, if I do something evil, I know what God is thinking right now. You follow me? Kalau saya berbuat sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, kalau saya berbuat sesuatu yang tidak baik, saya tahu Tuhan sedang mikirin apa. That's what I know the mind of Christ. I know what God is thinking if I do something good or if I do something bad. Make sense? Aku tahu pikiran Tuhan kalau aku berbuat jahat, kalau aku juga berbuat baik. Makanya Paulus kata, aku tahu pikiran Tuhan, aku kenal. Betul? Aku memiliki pikiran Kristus. That's the way God thinks about me. Halo? Setelah kita belajar hari ini, dalam kata lain Paulus bilang, aku jangan sampai nanti Tuhan bilang kamu nih Rasul Paulus yang tolol kamu. Enak gak digituin? Mau gak hari ini? Kamu nih hamba Tuhan yang goblok, kamu tolol. Mau gak? Tuhan ngomong dalam bahasa Israel. Jadi itulah maksudnya, jangan sampai kita bersatu jahat, kita tahu Tuhan akan ngomong begini kan. Tuhan tahu pikirannya begini. Hendaklah kita memiliki pikiran Kristus, karena Kristus mau kita berbuat baik. Tadi kita udah baca, percabulan, perzinahan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan pikirin apa kalau kita bicara hidup kita. Amin. That's exactly what Paul said. Got it? Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Mungkin bapak-bapak hamba-hamba Tuhan lain punya reason lain, tapi saya tahu yang seperti itu ya. Saya tahu bukannya Paulus bisa baca pikiran Tuhan, tidak dikatakan dia baca, dia memiliki. Paulus tidak, saya bisa baca pikiran Tuhan. Kan itu lain, memangnya kamu Tuhan. Dia memiliki, artinya dia he can feel what God feel. If I do this thing, aku bisa rasa apa Tuhan rasa. Amin. Okay. Now, application. Jelas kan? Nggak lama kan?
aplikasi yang akan kita baca dari Lukas, Kisah Para Rasul, Filipi, Kolose. Okay? This is a good application. Let's start with Luke first. Lukas 24, 44 sampai 49. A little bit longer, but be patient. Pakai aplikasi, iya, Tuhan Yesus berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Tuhan yang mengatakan, seperti kita orang Farisi bilang, wah ini orang parah nih Tuhan Yesus. Tuhan tahu pikiran mereka. Oke, next verse. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka. Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini tidak? Oh, saya baca kitab hari itu, tapi saya nggak ngerti. Pernah itu? Pernah kali? Aku udah bilang, aku masih nggak ngerti. Pernah ini? Sering? Ternyata di sini kita baca ayatnya Tuhan apa? Membuka pikiran. Bukan hanya saja membuka pikiran untuk apa? God open our mind to do what? Sehingga mereka mengerti. So we might comprehend the scriptures. That's the way God works. Amen? Makanya saya selalu baca firman Tuhan, saya bilang, Tuhan, Roh Kudus, ayo dong, kepala ini terbatas nih. Tapi Roh Kudus tidak terbatas kan? Jadi apa ini semua nih Tuhan? Jadi Tuhan buka, kami katakan buka. Tuhan bisa membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti apa rahasia-rahasia Alkitab. Amin? Kalau kita baca, kita berdoa, Roh Kudus, pum, saya sering gitu. Wow, kena langsung. Amin. Ada satu orang Amerika yang cukup dikenal, dia ahli apa tuh, poin, saya lupa namanya, Mark apa gitu. Dia mengatakan gini, buat saya, waktu saya baca Alkitab, saya nggak takut dengan yang saya tidak ngerti. Tapi saya takut dengan yang saya ngerti. What's his name? Mark Twain or something like that. When he read the Bible, he said, I am not afraid with the ones that I don't understand. I don't mind, but I am so scared when I read the Bible with the one that I understand. That scared me to death. Like Jesus said, pick up your cross. Whoa. Heavy. Di sini dikatakan sekali lagi, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka apa? Katakan mengerti. Katakan mengerti. Apa itu? Bukan sekolah yang bikin kita mengerti firman Tuhan. Ini orang suka, wow, saya sekolah ini, saya udah hebat. No. Betul, kita belajar sekolah. Tapi saudara tetap minta pimpinan Tuhan. Supaya di sekolah pun, di rumah pun, ingat, murid-murid Petrus nggak pernah sekolah, by the way, dipanggil Tuhan, pikiran dibuka. Amin. Katakan, pikiran dibuka. Katakan, aku mau pikiranku dibuka oleh Tuhan supaya aku mengerti kitab suci. Haleluya. Amen. Next verse, kita go fast. Long. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita. There you have it. Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47, we just want to read. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Salem. Makanya kita memberitakan Injil. Amin. Ini aplikasi. Karena Tuhan buka pikiran kita supaya kita mengerti. Seperti Mark Twain saya, yang saya ngerti saya takut. Pergilah kamu beritakan Injil pada segala makhluk. Wow, saya nggak mau, saya ngerti tapi saya nggak mau bikin tahu. Tapi di sini Tuhan bilang dibuka pikiran supaya kita pergi memberitakan Injil kepada pertobatan sampai kepada bangsa dari mulai Yerusalem. Halo. Aplikasi. Next verse. Kamu adalah saksi. Jadi, we are the witness. We just the witness, saksi mata kita ini. Kalau ada news, ada saksi mata kita yang lihat. Next. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan yang hebat tinggi. This is what Jesus said. God, Jesus sent the Holy Spirit. The Spirit of truth.
Roh yang memimpin kita kepada kebenaran. Next verse kita. Acts 6:4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, ini masalah juga. Ketika kita begitu hari kita tidak memusatkan pikiran dalam doa. Saudara pernah dalam doa sedang berdoa tapi kepalanya kemana-mana? Betul? Lagi berdoa nih tapi pikirannya ada di mall. Itu kemarin ada sale tuh harus buru-buru dibeli. Ayo, bagiannya cepat nih habis itu sale habis. Contoh. Ini nggak pas sama ini. Tapi Paulus kata supaya kami bisa apa? Memusatkan apa? Pikiran. Katakan memusatkan pikiran. When you pray, you have to focus your mind. Really, pusat pikiran. When you pray. Sometimes we wander around our mind. Our mouth yap, but our minds wander around. Okay? To the mall, all over the place. Dan juga pelayanan. Musat pikiran dalam pelayanan. Pikiran yang jangan pikirin pelayanan besar untung. Saya selalu bilang saya bukan arogan, saya tidak melayani. Ini juga saya nggak ada dibayar ini. Jangan kira Pak itu bayarannya. Ini nggak ada 1 sen juga nggak dibayar. Saya mimpin ibadah ini nggak dibayar, Bapak Ibu. Amin. Bukan saya arogan. Paulus katakan boleh aku memberitakan Injil tanpa upah. See, this thing here dangerous. If you think about money, what the man think is what that man is. Apa yang dipikirkan manusia, manusianya itu. Kita melayani Tuhan, uang dulu dipikiran. Itu melakukan melayani Tuhan, melayani mamon. Next verse. Kita sekarang baca dari Filipi. Jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, baca yang keras. Pikirkanlah semuanya. What is in your mind? Apa yang dipikirin kamu? Punya utang? Tuhan, aku lagi utang banyak. Kayak saya bilang, saya lama tidur nggak mikirin utang. Saya bersujud di jubit, saya menyembah Tuhan, mengucap syukur. Sekali lagi kita baca. Saudara semua, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan. Pikirkanlah. Bukan satu. Mind. Everything thinks about it, meditates on this. In Indonesia, think about it. Everything is good. When you think evil, kayak saya ajar anak saya, garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Tuhan bilang bukan yang najis yang masuk, yang keluar. Dia yang najis. What you think is what you are. Amen? Okay? Filipi last verse when we pray. Paulus 3. Ini bagus. Kita baca keras 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Next verse 2. Pikirkanlah, katakan pikirkanlah. Perkara yang di atas, bukan yang di. There you have it. Pikirkanlah perkara yang di atas. Think of the things above, not on earth. Where your mind is, that's what your attitude is. Hawa nafsu dunia, kita bisa jahat. Pikirkanlah. Set your mind on things above, not on things on earth. The Bible says, not me. Saya nggak maaf, firman Tuhan bilang. Amin. Verse 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Verse 4, last verse, bahasa keras. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam apa? Kemuliaan. When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in. Oh man, I can't wait. Woo! Gregetan aku. I can't wait. This suffering, everything, like we learned last Sunday, there's nothing comparison. Suffering, all that, I can't wait to be in His presence, His glory. Yeah, presence, glory. I can't wait. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. Ya, kita akan ketemu Tuhan.
Kita sekarang nggak boleh share glory. Kita nggak boleh mencuri glory itu. Karena kemuliaan hanya bagi dia, betul? Amin. Tapi banyak hamba Tuhan mau coba-coba curi kemuliaan. Ini gereja saya, ini pemain musik saya, oh itu mimbar saya, itu bangku-bangku semua saya, ini gedung punya saya. Semuanya saya. Tuhan Yesusnya gimana? Ya itu nggak tahu lah gimana. Your mind. Who's in your mind? Jesus or what? Amen? Amen. So if you want to be His glory someday, you have to wait until Jesus comes again. Don't try to steal His glory. Amin? Amin. Ada amin? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Steve, you done? You can just set it off. Thank you so much, Stephen. Good job. Bapak Ibu, saya mau berdoa dengan kalian di rumah. Kalau firman Tuhan ini Anda merasa, wah, Pak, saya belum pernah dengar, ternyata saya memang pikiran saya sering terganggu, Pak, gitu. Apalagi dalam masa pandemik ini. Saya sering fokus hanya mencari makan dan uang dan segala macam, anak-anak keluarga saya, pikiran saya bagaimana. Oke, it's okay. Itu manusia. Ada orang tanya, manusia boleh khawatir? Boleh khawatir. Normal, tapi manusia tidak normal kalau dia tidak bisa menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Saudara belajar, serahkan kepada Tuhan pikirkan perkara yang di atas. Amin. Jangan mikirin bangun pagi, mikirin dunia ini. Firman Tuhan bilang, bukan saya loh. Tuhan kan bilang, jangan bangun pagi pikirin masalah dunia, pikirkan Tuhan Yesus. Karena He is alive and well. Dia hidup di surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Let's pray. Father God, we thank you for studying this. Now we find out that our mind is very dangerous. Could be good and also could be really bad. Therefore, we must take care of our mind. Bapak surga, ternyata kami belajar, terima kasih atas firman-Mu, jelas bahwa pikiran kami tidak seperti pikiran binatang. Karena binatang tidak pernah beribadah, berkumpul, atau naik ke bulan, atau menciptakan segala macam. Itu semua dari otak yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi ternyata firman Tuhan katakan, Bapa Surgawi, tolong kami. So, pikiran kami jangan sampai disesatkan. Kami hanya memikirkan perkara-perkara duniawi, perkara diri kami sendiri. Tetapi kami tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan tentang hidup kami. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Hari ini juga kami akan belajar untuk memperbaiki pikiran kami. Kita semua berdoa, Tuhan Yesus, rubahlah hidup saya. Rubahlah pikiran saya untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus, please change my life, my thoughts, my mind to be like yours. To think that you think about me. Help me, Lord. In Jesus' name. Amen. Give a clap to Jesus. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa minggu lalu.